Ia menerima adanya milenium yang harfiah, ya, 1000 tahun di atas muka bumi. Tetapi menolak kerangka eskatologi daripada dispensasi. Lain menjelaskan dengan gigih bahwa keselamatan yang digambarkan Alkitab adalah dari surga ke bumi, bukan sebaliknya. Tuhan yang datang dan turun, bukan kita yang kesana. Arah daripada keselamatan final Tuhan ya sederhana saja sebenarnya kan. Sebenarnya tanpa sadar, tapi akhirnya kita terus keluarkan doa itu tapi tanpa kita pahami. Doa Bapa kami, mari kita bacakan sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Come, kingdom, come on earth. Bring the kingdom on earth as it is in heaven. So, it menjadi apa? Sama, menjadi satu. Itu doa Bapa kami kita. Bukan doa ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, bawalah aku ke kerajaan. Kan? Tapi apa? Datanglah kerajaanmu. Datang. Dan eskatologi itu adalah dari surga turun ke sini, bukan kita yang ke sini ke sana. Ya, oke. Teruskan ya. Sebuah gerakan yang signifikan dari teolog reform kepada pemikiran eskatologi yang kosmik dan holistik. Itu ada di dalam tulisan daripada Hodge, Tony Hugeman, The Bible in the Future, dan Abraham Kuyper, Herman Bavinck, dan teolog yang lebih belakangan seperti Van Voitus yang mau dikenal sebagai earthly millennials, sebab ia menekankan puncak keselamatan sebagai pembaharuan bumi. Pertengahan abad ke-20, pemikir Caperian atau Neo-Calvinian dengan pemikiran yang eskatologi holistik memberi dasar bagi keterlibatan di dalam budaya, intelektual dan politik. Tokoh-tokoh seperti Brian Walsh, Sylvia Kismet, Paul Walkers, Cornelius Plantinga, Paul Marshall, Michael Cohen, dan Greg Bartholomew. Penebusan kosmik ini juga merupakan motif yang penting dalam pemikiran tradisi Wesleyan. Ya, jadi jangan salah yang bilang hanya kepada pemikiran reform sekarang, tapi di dalam pemikiran tradisi Wesley ada ya, antara lain beberapa penulis-penulis modern seperti ini ya. Robert Snyder dalam esainya di tahun 2007, Salvation Means Creation, Healing, ciptaan ini disembuhkan. Ya, tokoh seperti Joel Green dan Andy Johnson. Terus kalian harap paling tidak overview dalam perjalanan sejarah ini, saudara bisa melihat fluktuasi perkembangan pemikiran mengenai konsep apa itu surga, apakah satu tempat di luar sana, atau surga itu adalah bersatunya dan menjadi harmoninya between heaven and earth, menjadi langit yang berubah di sini atau di sana. Walaupun ini masih pakai kata heaven begitu kan, but actually lebih baik tetap menggunakan kata apa? Langit dan bumi baru. Ya. Jam berapa sekarang? 8:05. 8:05. Pasti. Oke. Cepat ya, beberapa ayat. Mari kita buka Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 21. Saudara boleh catat Kisah Rasul 3 ayat 19.
Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 21. Khususnya ayat 21. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, ya. Kristus itu telah tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. So it's not in heaven, dead. But sementara di situ, because someday dia akan apa? Dia akan datang. Nah, kalimat yang ini yang penting. Indonesia terjemahkan apa? Pemulihan segala sesuatu. Garis bawah. Ya. Ada yang terjemahkan dalam bahasa Inggris universal restoration. Universal restoration, all things. Universal restoration. Efesus, mari kita buka pasal 1 ayat 9 sampai 10. Efesus pasal 1 ayat 9 sampai 9 sampai 10. Kita baca sama-sama 1, 2, iya. Sebab Ia akan menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jikalau dia mempersatukan, berarti dia ada, betul. To bring harmony. Dia sebagai kepala. And everything in heaven and on earth. Tema yang sama, Kolose 1 ayat 3 sampai 20, nggak usah dilihat. Tapi Roma 8 ayat yang ke-19 sampai 23 tadi jelas sekali. Di situ dikatakan bukan saja anak-anak Allah hidup dalam dunia berdosa, kita groaning, mengeluh sampai Tuhan mendatangkan penebusan yang terakhir itu, bukan. Tapi di sana juga dikatakan semua makhluk menantikan kapan. Nah, sekarang terakhir yang paling penting adalah memang karena persoalan itu terjadi di dalam 2 Petrus 3, 10 sampai 30. Mari kita buka. 10 sampai 13. Dua Petrus 3, 10 sampai 13. Di sini perjanjian baru muncul kembali, ya, bangkitan lebih baru. Sekali lagi toh, tadi khotbah Petrus Kisah Rasul 3 kan? Jelas sekali Petrus bicara mengenai apa? Universal restoration kan? Itu kan khotbah dia tuh di Kisah Rasul pasal 3, ya kan? Ya, Kristus yang ada di surga itu menanti menunggu sampai kepada pemulihan segala sesuatu. Oke. Nah, sekarang kita lihat 2 Petrus 3 ayat 10, ini tulisan daripada Rasul Petrus. Ayat 10 sampai ayat 13. Oke. Saya bacakan ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruhnya dan yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi akan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu orang-orang yang menantikan dan mempercepat kedatangannya, hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dengan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan. Sekali lagi 13 sama-sama yuk baca. 1, 2, iya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan bumi yang baru dan langit yang baru di mana terdapat kebenaran.
Jadi memberi kesan langit dan bumi yang ada sekarang itu kemudian ayat yang 10 habis lenyap ya, kalau tadi dipakai ketemu ya, hilang lenyap ya, hilang lenyap. Yang lenyap berarti yang sekarang toh, ya, yang present. Tapi ayat 13 bilang apa? Langit dan bumi baru toh, betul kan? Ya. Kalau pakai hilang lenyap begini, berarti apakah lebih memberi kesan? Ini akan dihapus, dibuang semua, dihancurin, dibakar, dilumar habis, lalu kemudian bikin yang baru. Bisa. Dan heavens yang baru. Buang habis, bikin yang baru, atau yang lama diperbarui. Mana lebih cocok? Yang lama hancurin semua, lalu digerus sampai debu habis, lalu Tuhan bikin langit dan bumi yang baru, atau yang lama diperbarui? Lebih cocok yang mana? Hah? Diperbarui ya. Tapi kalau pakai kata hilang lenyap, kalau hilang lenyap kan namanya hilang lenyap. Ada yang bawa terjemahan King James Version. Ya, salah satu terjemahan Inggris yang mana yang bawa King James Version? Siapa? Ibu ya? Siapa? Ada yang bawa? Katakan dong. Ya, King James Version pakai apa di situ? Ini era ini ya, saya tetap pakai. Lu udah kan mobile phone saudara ratusan terjemahan ada di situ kan? King James Version pakai kata apa di situ? Enggak, ayat 10. Shall pass away. Hah? Shall pass away. Shall has away kan? Oke? Ya, oke. Yang bawa terjemahan ESV, English Standard Version. Yang bawa terjemahan NIV tadi apa? NIV dulu tadi apa? Hah? Ayat 10 dong. Oke, let be. Atau ya lebih expose ya. Dibuka. Oke, itu NIV. Ada lagi nggak buat terjemahan lain? Tadi RSV pakai kata disclose, dibuka kan? Ya, oke. Ada lagi yang lain terjemahannya? BBI terjemahannya apa itu? Ya, saya belum. Ya pakai apa? Roll up. Berarti lebih kepada ini toh ya. Roll up toh. Berarti apa, digulung toh. Ya. Ada lagi yang lain? Ini menarik kan? Terjemahannya ya. Oke. Saudara, terjemahan awal daripada King James Version itu pakai selfas dan kata burn up, dibakar habis ya. Ya, oke. Dibakar habis, dimusnahkan, dihapus, dihilangkan. Itu adalah bacaan daripada teks Greka dari Textus Receptus.
Oke. Kata yang dipakai itu adalah kata kaisetai. Saya sih pakai bahasa Indonesia ya, tulisannya nggak bisa bahasa Yunani, saudara. Udah lama kuliahnya, udah kembali ke dosen. Saudara ya, kata kaisetai. Ini kata muncul di teks Yunani dari Textus Receptus. Itu adalah edisi teks Yunani dari manuskrip Yunani era Bizantin. Salah satu tokoh era John Calvin, Erasmus era siapa sih? Erasmus 1516 ya. Itu adalah he's not Christian secara clearly, tapi dia seorang yang jago bahasa Yunani dan dia menerjemahkan dari teks bahasa Yunani. Dan dia pakai daripada Textus Receptus itu. Ya, seorang yang bernama Erasmus. Nah, dari penggunaan Textus Receptus, kata kaisetai itu diterjemahkan sebagai burn up, dibakar, dihabiskan, dilenyapkan. Sehingga terjemahan Indonesia kita memakai kata dihancurkan, dihabis lenyapkan. Oke? Saya hapus ya. Di dalam Codex Sinaiticus sama Codex Vaticanus ini dua kodeks manuskrip yang lebih tua daripada Textus Receptus tadi, dan dipandang menjadi kodeks yang penting di dalam manuskrip Perjanjian Baru bahasa Greka. Nah, sangat tua sekali. Ini datingnya itu around 4 AD. Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus. Kata yang dipakai di situ itu adalah kata heuretesan. Ya, di dalam Textus pakai kata ini, di dalam Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus pakai kata itu. Kata itu adalah bentuk future passive dari kata eurisco. Ini adalah future passive. Dan kata eurisco ini jelas artinya will be found. Akan dibuka. Terekspos. Jelas ya? Oke? Pertimbangan teks ini dan analisa teks membuat terjemahan Inggris modern mengambil keputusan mengikuti Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus, sehingga
Jadi yang kita miliki tadi itu adalah mengikuti terjemahan-terjemahan yang lama, seperti King James Version punya, ya, sampai kepada tahun 73. Tapi setelah itu analisa teks dan sebagainya dengan adanya penemuan daripada kodeks ini, sehingga kesininya saudara lihat terjemahan-terjemahan yang baru di dalam bahasa Inggris sudah memberikan penerjemahan mengikuti kata Helvetistan, justru dibukakan. Tetapi menarik tadi, Calvin sudah menafsirkan di situ kata ini bukan diangus, dihancurkan habis, tapi justru diekspos, seperti masuk ke dalam pembersihan dan pemulusan. Dan menarik sekali, bukan kalau Rasul Paulus bicara mengenai entahlah bagaimana orang membangun hidupnya, someday satu kali kelak akan dimurnikan oleh api Tuhan. Yang membangun dengan rumput jerami, kayu dan sebagainya, ataukah dibangun dengan emas, batu permata, atau betul kan? Di dalam 1 Korintus pasal 3, someday akan semua terbuka dengan sendirinya. Yang tetap selama-lamanya dan tidak akan pernah habis hilang adalah yang membangun dengan emas, batu permata, sebagainya. Tapi dengan rumput jerami semua akan dihabiskan. Dengan demikian, pada waktu itu penyucian dan pembersihannya adalah hal-hal yang evil, yang jahat, yang menentang dan melawan Tuhan. Itu yang akan dipurify, yang disucikan dan dibersihkan dari bumi ini. Sehingga disitulah lebih dimengerti langit dan bumi baru ini diperbaharui. Penebusan Tuhan bersifat redemptif seperti itu. Langit dan bumi baru dibersihkan dan disucikan menjadi tempat di mana someday ini yang terjadi. Dia akan turun beserta dengan kita. Ya. Kalau saya boleh tahu, saudara direkomend menggunakan terjemahan Inggris dari versi King James. King James. Saya sudah bilang, ya. Kalau saya mengusulkan kepada saudara, saya minta saudara menggunakan versi NIV, ESV. Tapi kalau saya baca sehari-hari dalam meditasi sebagai dalam bahasa Inggris yang sangat baik dan indah, saya lebih senang menggunakan NLT, New Living Translation. Kalau saudara lihat terjemahan daripada NRSV tadi, sudah pakai kata disclose, ESV, New Century Version, Common English Bible, sudah pakai kata expose, terbuka. New American Bible pakai kata ditemukan. Contemporary English Version memakai kata seen for what they are. Mereka akan dilihat terbuka apa adanya. Jadi bukan dihancurkan, dihabiskan dan dilenyapkan. Oke. Ada pertanyaan? Ada. Iya. Silakan Pak. Silakan Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak ada peraturan berdiri. Terima kasih buat informasi yang disampaikan. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Saya orang Pentakost, tapi warnanya reform. Saya orang Reform, coretannya karismatik. Ya, oke. Pertanyaan pertama,
yaitu berapa pertanyaan boleh diajukan? Tanya aja juga nggak apa-apa. Silakan tanya aja, Pak. Tanya aja ya. Iya. Langit dan bumi baru di Yesaya 65 Yes. sama di Kitab Wahyu. Ya. Nah, kalau tadi salah satu terjemahan adalah diperbarui, tentu karena ada permasalahan. Karena langitnya diperbarui, apanya yang mau diperbarui? Kalau bumi masih bisa diterima, sepatu baru sama sepatu yang diperbarui bisa. Tapi kalau langit, pemikiran saya, tolong disampaikan apanya mesti diperbarui itu. Ada masalah apa di sana itu? Mesti tanya Tuhan, karena Tuhan bilang dia perbarui langit dan bumi baru, betul Pak? But one of things yang menarik adalah in the spiritual and heavenly realm, there is a beginning of evil there. Jelas toh, pada waktu Tuhan mengatakan jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, tidak relevan kasih buah pohon pengetahuan dan jahat kalau evil belum eksis. Alkitab tidak memberikan kita indikasi yang jelas bicara mengenai eksisnya evil. Betul kan? Yang jelas eksisnya evil di dalam dunia creation dan dunia manusia itu dalam Kejadian 3. Sehingga banyak penafsir memakai apa yang ada di dalam Yehezkiel dan Yesaya mengenai jatuhnya bintang itu as sebagai satu gambaran mengenai adanya malaikat Allah. Jelas Tuhan tidak menciptakan setan. Allah tidak menciptakan itu. Yang baik, jelaskan Allah itu terang adanya. Padanya tidak ada pertukaran bayangan. Yakobus kan. Segala yang baik pasti datang dan turunnya dari Allah yang benar. Amin. Haleluya. God never, Allah not create evil and sin. Lalu dari mana adanya? Alkitab tidak memberikan kita dulu selain kita hanya bisa terima atau must be creation di dalam heavenly realm against Tuhan. That's why that heavenly realms must be to be restored. Menjawab ya. Sudah. Ya sudah. Yang kedua, Ya. Yesaya 65 dengan wahyu tentang langit dan bumi baru. Ya. Sedikit pemikiran yang muncul, apakah Yesaya 65 itu hanya bahasa simbolis nubuatan, bukan seperti harafiah? Bagaimana menentukannya bahwa itu sesuatu yang harafiah? Apa bukan bahasa simbolis? Sejarah di kitab Yesaya itu kan berbicara soal pemulihan. Sederhana sesuatu hal adalah begini. Kalau memang kita sudah diselamatkan, jiwa kita sudah sampai ke dalam surga Tuhan kan? Sekarang toh? Haleluya tidak? Sudah senang sama Tuhan nggak? Menarik sekali. Kenapa perlu kebangkitan tubuh? Kalau jiwaku sekarang sudah sama Tuhan, sudah senang sama Tuhan, ya kan? Ini menarik ini. Itulah sebabnya kebangkitan tubuh menjadi buah suluk. Karena pattern daripada restorasi, daripada keselamatan menyentuh aspek apa? So itulah pattern dan pola for the material things to be restored. Kita bukan mengatakan itu penting sekali. So poin menjadi kepada langit dan bumi baru, disitulah kita melihat kontinuitas konsepnya Tuhan. Nangkap ya? Itu salah satu poin. Lalu kedua, nah ini, lalu bagaimana model langit dan bumi dan baru? Jawabannya kembali pada kebangkitan tubuh. Ada kontinuitas, yaitu tubuh ini yang dikubur itu yang bangkit. Tuhan tidak bikin tubuh baru.
Tapi tubuh yang bangkit itu bukan lagi tubuh yang kita hidupi sekarang. Ada diskontinuitas. Salah satu diskontinuitas yang sangat menarik adalah Yesus katakan kan, someday kita akan hidup seperti malaikat. So tidak ada lagi namanya sexual intercourse. Satu. Yang kedua yang sangat unik sekali waktu Yesus bicara mengenai relationship. Kita bagaimanapun susah sekali tuh bicara relationship kita itu selalu diikat oleh darah dan daging kan. Tapi pada waktu orang-orang bilang, itu mamamu datang, itu saudaramu datang, Yesus langsung bilang kalimat ini, siapakah saudaraku? Siapakah mamaku? Dialah yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah itu adalah intensitas, itu adalah klarifikasi, dan itu adalah satu hal yang dalam. Yesus bicara mengenai someday relationship kita itu changing luar biasa. Sehingga dengan demikian melawanlah apa yang dikatakan oleh siapa nama orang Saduki yang akhirnya tidak percaya kepada kebangkitan, gara-gara dia bilang nanti kalau dia nikah 7, yang sama-sama kalian semua sampai surga, istrinya 7 Pak. Lalu yang mana istrinya? Ya kan? Karena kita punya konsep death relationship dalam dunia ini, gitu loh. So kembali lagi, bagaimana tuh di sana? Back kepada pattern kebangkitan Kristus dengan tubuh kemuliaan. Ada kontinuitas dari hidup kita yang sekarang ini. Kenapa? Tubuh yang itu yang dibangkitkan. Disebut Tuhan tidak bikin tubuh yang baru. Nanti lebih dalam lagi. Lalu nanti umur berapa yang enaknya di sorga? Karena apa? Sekali lagi itu sekali lagi yang nanti Tuhan purifikasi adalah sifat dosa, yaitu di mana egoisme, sentralitas, keinginan kita dan independensi diri kita itu yang tidak ada. Sebab kalau tidak nanti gini loh, kita salah banyak hal aspek lagi menarik ya, ada lagi Pak, waduh kalau di surga, lalu kalau cuma nyanyi kan boring. Tanya terus nanti binatang kesayangan saya ada nggak? Ada lapangan bola nggak? Betul kan? Ada ini nggak sebagainya? Nah, kalau tidak kan kita boring. Nah, begini loh, itu adalah berarti kita bawa lagi. Saya bilang bukan tidak ada ya. Cuma yang saya adalah kita bawa lagi keinginan kita terhadap hobi dan sebagainya dalam dunia dan sebagainya senantiasa dicemari oleh dosa. Always bring our glory dan sentralitas diri kita gitu loh. Jelas ya? Itu kan sifat dosa. Itu yang tidak ada nantinya. Ya. Terus kita bilang boring. Ya kalau kita puji Tuhan boring dan sebagainya. Nah disitulah kita jatuh lagi tuh. Ya, saudara setuju nggak? Nanti di surga cuma nyanyi, ikut choir. Yang gak ikut choir sekarang, nanti surga latihnya bisa mati. Nyanyi terus, ya kan dan sebagainya. Nanti, ya, saya jelas gini kan. Itu semua sangat, ya sekarang ada hal yang pasti jelas, yang sangat jelas tidak diskontinu adalah when we see everything this creation for ourselves. Itu tidak ada. Nah, saya kasih contoh begini. Kenapa? Kita bilang boring apa tidak? Tidak. Karena apa? Karena sekarang begitu kita di sana, yang menarik kita, yang atraktif kita adalah the beauty of God. Apapun yang kita kerjakan itu sentralitasnya Christ. Yesus itu kepala. Dan ketertarikan kita kepada Dia itu bikin kita amazed. Sehingga kita tidak rasa apa-apa. Sederhana contoh, sederhana. Ya, kita melakukan itu begini. Ya, saya sih nggak pernah sih, tapi orang bilang rata-rata Atri lihat lukisan Mona Lisa di Louvre itu kurang lebih sekitar 2 jam. Siapa yang sudah lihat? Saya belum pernah sih. Tapi begitu pergi ke Louvre ya, Louvre di Paris, ngantri lihat. Belum ada ya? Boleh? Minggu depan bareng-bareng. Antri. Terus saya pernah tanya, ada yang pernah ikut sih, baru kemarin. Berapa menit dikasih lihat? Paling tidak tidak lebih dari 3 menit. Ngantri untuk ngantri 2 jam. Ya, Pak? 5 ngantri. Terus sampai 3 menit dia. Saya pergi. Nah,
sekarang, rasa boring nggak antri 5 jam? Kalau rasa boring, minggu depan nggak ada yang antri lagi. Tapi ada yang kenapa mau antri semua? Nah ini, sampai sana, ya cuma segini. Tapi besoknya masih mau antri lagi. Ya kenapa? Nah ini loh, karena the beauty itu attract you, you lupa semuanya. Nangkap ya? Jadi nanti pada waktu langit dan bumi baru, ya kan, dunia ini diciptakan baru, you can do ya kita lakukan dalam dunia ini selalu dibumbui dengan self-centeredness kita gitu. Termasuk dari waktu semua itu Christ yang menjadi atraksi kita, yang bikin kita tertarik luar biasa. Susah lah kita bisa memahaminya, bukan? Karena kita masih, tapi tidak gitu, ada keindahan seperti itu. Anggapnya kita nggak akan pernah bohong. Besok tuh khotbah saya, Wahyu 21. Jadi datanglah. Ada lagi, Pak, terusin lagi. Mas baru dulu, Pak. Tambah lagi, Pak. Bentar, saya kasih giliran dulu. Ya, boleh. Pengen dengar juga dari mereka. Ya, bagus. Kalau begitu rapture itu ada tidak? Yang pertama itu, yang kedua, jadi kita nggak bisa jalan-jalan ke surga gitu ya Pak? Karena Yesus yang datang di dunia. So, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Itu kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus kan? Lalu menarik sekali Yesus pernah pakai, ada satu cerita orang itu Lazarus meninggal dan pergi ke pangkuan Abraham. Oke, menarik ya. Lalu kemudian jelas sekali, kemudian di dalam koran-koran pada waktu orang Kristen meninggal kan tulisnya apa? Bersama Bapa di surga. Oke? Ya. Saya setuju. Jadi saudara boleh, jadi tapi jangan boring lah. Ada 3 pilihan kalau saya meninggal atau kita meninggal boleh pakai. Saudara boleh pakai bersama Bapa di surga. Telah pergi ke Firdaus dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, ke pangkuan Abraham. Bagus. Jadi jangan cuma berkurang ke Bapa di surga. Boleh pilih 3 ya. Bagus. Pertanyaan di Tesalonika terjadi adalah kebingungan di antara jemaat. Kalau Yesus belum datang, tapi dia sudah meninggal di dalam Tuhan, kemana? Betul. Sehingga terjadi kebingungan sebagainya. Disitulah muncullah apa yang diajarkan Rasul. Dalam duka citamu, jangan engkau seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Dia yang meninggal dan Tuhan sekarang sudah bersama dengan Kristus di surga. Betul kan? Kalau di bagian itu. Nah, someday, ya kan, kita tidak akan sama-sama. Nah, ini menarik ya. Kita yang hidup tidak akan mendahului. Tidak mendahului dalam arti apa di sini, di mana kita menikmati dan bersama-sama menikmati enter to that heaven atau langit dan bumi baru itu bersama-sama dalam arti kata now we do it dalam tubuh kebangkitan dengan roh kita yang sudah dilihat. Tetapi sekarang yang sudah mati bersama dengan Kristus, dia bersama dengan Kristus sekarang. Berarti dia mendahului, betul kan? Kecuali kita memegang apa yang dikatakan oleh Seventh Adventist, tidur rohnya. Berarti tidak sadar, kan betul kan? Ya, saya tidak, saya punya adalah now orang yang mati di dalam Kristus sebelum Kristus bangkit, rohnya pergi bersama dengan Kristus. Ya. Lalu kemudian konsep rapture itu muncul di sana. Ya, lalu pada waktu kedatangan Kristus kan, ya, karena di situ dia turun di awan dari kalimat itu. Tapi bagian itu satu, saya lebih mengajak sudah mengertinya adalah jadi gini, lebih mengertinya kita kan kemudian menyongsong di awan-awan kan, betul kan? Itu kan bahasa yang dipakai sebenarnya untuk memberikan kepada kita satu prinsip yang penting di dalam konsep latar belakang budaya pada waktu itu yang memperlihatkan kepada kita. Yang datang ini besar. Saya masih ingat nggak dalam kasus anaknya yang mau disembuhkan itu loh. Yang waktu Yesus datang kan dia lalu lari tersungkur. Centurion itu kan lalu bilang, Tuhan Yesus kau nggak layak datang ke rumah. Just say anakku sembuh, pasti sembuh. Ya kan? Karena itu budaya. Orang yang besar kalau datang ke rumah kita nggak boleh tunggu di rumah.
kita harus pergi menyongsongnya di tengah jalan. Nah, itu bahasa etika budaya. Sewaktu Yesus turun dari surga, dia lebih besar dari kita, kalau kita akan menyongsongnya. Sebagai untuk yang datang nanti sampai turun dari surga, kemudian memulihkan langit dan bumi baru ini, is King. Saya tidak layak. Sama tuh, orang datang, kita lagi duduk, mau salam dan kita, kok dia lebih tua dari kita? Langsung begini dong. Kalau anak muda, orang tua datang salaman, anak muda begini. Dia kurang ajar. Ya kan? Harus begini. Ya Allah, gitu loh. Itu kan budaya. Ya, kira-kira. So, Christ datang, kita nggak boleh tunggu ini. Ya, nggak pikiran jawabnya. Ya. Ada lagi? Ayo. Aku udah sabaran nih. Ya, silakan Pak. Ayo ambil lagi Pak. Kan takut nanti hilang lagi. Hilang lagi nggak tidur. Tidak, Pak, pasti ada Pak. Saya sedikit kenal teman-teman ini Pak. Iya. Cuman dia karena kelihatan Bapak masih baru kali ya. Iya. Pak. Justru orang baru dikerjain aja Pak. Kerjain. Lo kalau dikerjain Pak, upahnya berapa Pak? Ya. Ini, oh ini ya. Ya. Dari tadi memberikan pendapat dari tokoh-tokoh gereja awal. Ya. Terus sekarang saya ingin tahu Bapak sendiri punya konsep mandiri, bukan suruh orang milih. Jangan suruh pilih. Saya ingin tahu mandiri. Boleh toh? Konsep mandiri. Ya. Entah itu nanti bagaimana pendapat audien. Iya. Konsep biblikal lah lebih baik Pak. Ya. Kalau saya ngomong tapi semuanya nggak biblikal nggak guna Pak. Terserah. Ya. Sistematika ya terserah. Biblikal. Biblika ya terserah. Terus ini Pak, pengangkatan. Ya. Itu kan kalau aliran Pentakost itu pasti salah satu favorit gitu. Ya. Nah, makanya tadi kan makanya saya kasih perjalanan sejarah. Baru itu mulai di 1800. Jadi kita harus tahu begitu loh dari ini perjalanan sejarahnya. Ketika John Darby 1800. Dan itu kemudian menjadi lebih sangat populer di dalam masa eskatologi. Ya. Okay. Dan sekali lagi tidak ada kaitannya orang itu selamat tidak selamat berkaitan dengan masa eskatologinya kan? Ya. Ya. Ya, tapi kan sekali lagi itu nanti berkaitan dengan seperti yang dikatakan oleh progresif dispensasionalis, ada efek negatif kepada bagaimana kita memperlakukan dunia ini dan sebagainya, berkaitan dengan aspek eskatologi bata, ya kan? Ya. Yang paling kasihan kan contoh yang tidak yang sangat naif, lalu karena sebentar Yesus datang, dia kasih tanggal, lalu semua orang kemudian kirim uangnya kasih ke pendeta, naik gunung dan sebagainya, begitu kan? Ya kan? Nggak makan, ya mesti makan sih, ya kan? Nah itu yang terjadi di 1 Tesalonika, maka Paulus bilang, yang nggak mau kerja, jangan makan. Kenapa? Karena Yesus itu orang rohani Pak, suka besuk. Besok Tuhan Yesus sudah datang, kita harus doa terus, berpuasa dan sebagainya. Ya, ikut Tuhan, itu yang lebih penting, ya, cinta rohani dan sebagainya. Udah lama, sampai jam 12 dia belum pulang. Terus Tuhan bilang, makan sama-sama. Ayo, haleluya, begitu kan, makan sama-sama. Itulah latar belakangnya, karena eskatologi yang salah, bikin banyak yang tidak mau kerja, tapi menyusahkan banyak orang Kristen yang lain karena rohani besuk, tapi besuknya selalu dekat dengan jam makan, jam siang atau jam malam. Maka Paulus bilang yang nggak mau kerja, nah itu efek negatif daripada eskatologi yang keliru yang seperti itu. Ya. Rasanya Padahal Bapak belum menjawab, pertanyaan Pak. Iya, tapi kira-kira benar. Rasanya Bapak sudah kasih penjelasan. Tapi
Loh, Tapi sebenarnya, oh iya nggak apa-apa lah. Ya kan nggak, ya itu namanya tanya jawab. Kan sekarang jadi jawab baru tanya kan. Dan Bapak bisa kaget, loh kok Bapak bisa baca pikiran saya? Ya, kan gitu. Oke, silakan. Benar, udah jawab kan? Kalau saya tidak salah tangkap ya, Iya. Salah juga nggak apa-apa. Bapak punya pendapat bahwa kita tidak menyongsong ke atas, tapi yang atas turun ya. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan saya benar Pak. Iya. Terus? Apa memang begitu Pak? Saya nggak tahu Pak. Tadi pengarahannya tadi, kesimpulannya, saya kan coba menyimpulkan. Kan kalau nanti Tuhan Yesus datang, Pak, sebagai orang timur dan sebagai Alkitab, saya akan nyongsong Pak. Cuma kuat nggak ngangkat dia? Saya nggak tahu, tapi itu bahasa yang dipakai bahwa kedatangan Kristus itu akan disambut dengan siapa dia? Waktu kedatangan pertama orang tidak menyambut dia, tinggal di palu. Waktu nanti kedatangan kedua, semua lidah, semua lutut menyambut dia dengan selayak, as worthy as he is, your king, your Lord. Amin. That's the meaning of what is on. Sudah, itulah. Yang penting itu, naik tidak naik itu urusan lain. But the respect Yesus dapat, itu arti daripada sabda Yesus. 1000 tahun damai istilahnya. Itu harafiah atau satu simbol aja Pak? Dan Bapak pegang yang mana? Setelah ini Pak, saya perkenankan teman-teman kalau ada Pak, masa mereka tuh diem-diem aja, pasti ada Pak. Yakin. Kalau saya posisinya amilenis. Ya, yaitu bahwa 1000 itu adalah satu fase yang lengkap, satu fase yang sempurna. Dari kedatangan Kristus kali pertama sampai kedatangan Kristus kali kedua. That's the milenium yang saya percaya. Dasar saya itu adalah kalau saudara baca dari Wahyu kan di mana kata 1000 tahun itu muncul di dalam Wahyu kan 20. Mari kita buka kalau menjawab. Mungkin kan nggak? Ya, singkat. Oke, mari kita lihat Wahyu pasal 20. Oke. Begini Pak, menariknya adalah kalau saudara baca Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 4, very clear sekali adalah kapan 1000 itu mulai. Nah, ini yang repotnya. Kita kan pakai apa namanya judul kerajaan 1000 tahun. Padahal di dalam bahasa aslinya tidak ada ini. That's why dari tadi saya nggak pakai kata kerajaan. Itu kan cuma judul yang dikasih. Tapi kalau saudara baca sampai ini nggak ada kata ini. Yang ada cuma 1000. Ya. Menariknya adalah mulainya 1000 tahun. Jelas sekali toh dibilang di situ toh. Ya, Satan diikat. Benar kan? Sebelum berakhirnya, dia seketika dilepaskan, kan begitu kan? Jelas kan? Itu aja. Dilepaskan seketika. Menggunakan ilustrasi ini, ini berarti diikat, dia tidak destroy, berarti ada limitasi kan? Ya, kuasanya, betul enggak? Betul enggak? Dilepaskan seketika berarti ada satu kesan dia diberi keleluasan, tapi seketika, ya kan? Because there is a difference between diikat dan dilepaskan di sini. Ya, itu aja. Ya. Itu saja yang menjadi titik. Ya, ini mulainya 1000 dan berakhirnya di sini. Oke? Nah, ada dua bagian daripada Alkitab ketika Yesus melakukan pelayanan, kan dia dituduh, kamu melakukan pelayanan mengusir setan dan sebagainya dengan kuasa Beelzebul kan? Lalu Yesus memberikan ini, ya,
Bagaimana seseorang pencuri masuk ke rumah orang bisa leluasa mencuri kalau pencuri itu tidak melakukan satu hal, mengikat toh? Kalau aku mengusir kuasa setan, berarti aku lebih besar. Jadi dengan ilustrasi itu Yesus mengatakan, aku sudah mengikat dia, itu sebabnya aku bisa membawa orang keluar dari kuasa si jahat. Jelas sampai sini enggak? Ya kan? Itu satu. Lalu kedua, ketika murid-murid itu pulang dan memberitahukan kepada Kristus bahwa setan-setan pun takut di dalam namamu. Lalu Yesus kemudian menengadah ke atas, memuji Tuhan dan mengeluarkan kalimat ini. Aku melihat setan jatuh dari langit. Ya enggak? Saya nggak mau buka ayat ini kan lama, tapi paling tidak nangkap kan? Ketemu dua itu. Ya. Jadi dua kata itu dipakai. Ya. Kalau pencuri itu tidak mengikat, orang yang berarti yang datang mengambil lebih besar kuasanya karena mengikat. Dan bagi saya dua kata itu menarik dan termasuk Anthony Hukuma dalam bukunya mengambil dua kata itu menjadi dua bagian Alkitab menjadi satu dasar bagi penafsiran dia. Pada waktu Yesus datang kali pertama, mulai pelayanan, di situ kuasa setan dikalahkan, direduce oleh dia, tapi belum dihancurkan, betul tak? Ya belum maksudnya belum di final, tapi di situ dia sudah dikalahkan. Dengan kalimat dua itu, maka Anthony Hukuma mengambil keputusan dan saya mengikuti apa yang menjadi dasar penafsiran itu. Disitulah kedatangan Yesus kali pertama, kuasa setan diikat sehingga dia tidak lagi dengan leluasa. Dari bagian itu menjadi dasar. Karena kan jelas toh, Wahyu pasal ini mengatakan mulainya 1000 tahun adalah setan diikat. Berakhirnya dia dilepaskan seketika. Tapi nggak tahu kapan betul. Berarti sesuatu periode yang Tuhan katakan inilah waktunya, lalu kemudian selesai waktunya. Itu sebab Apilenium memakai kata A, bukan harafiah 1000. So, ya, jadi kita ada di dalam sejarah gereja mengenai eskatologi, ya kita ada dua aspek pada waktu bicara. Tapi jujur aja, sekali lagi kita harus lihat bicara mengenai, jadi gini, kita nggak bisa sentralitas terlalu fokus kepada periode itu. Sebab hanya di dalam Wahyu pasal 20 bicarakan hal itu. Tapi ya sejarah kita melihatkan Posmil dan Amil melihat 1000 itu sebagai satu periode yang lengkap antara kedatangan Yesus sampai datangnya. Dilepaskan memberikan satu nuansa a little bit pessimistic. So disitulah perbedaan antara Posmil dan Amil. Posmil lebih melihat sebelum Yesus datang kali kedua, lebih sampai Yesus kemudian menggunakan itu menjadi perfect, lebih positif. Injil ada berapa tanda akhir zaman? Satu saja tandanya positif kan, yaitu Injil dikabarkan ke seluruh dunia. Tanda kedua ada natural disaster kan, gempa dan sebagainya kan? Ya. Yang ketiga ada human disaster, peperangan di mana-mana, kelaparan dan sebagainya. Okay. Apalagi? Makan minum. Hah? Makan minum. Orang akan makan dan minum seperti zaman Nabi Nuh. Oh begitu. Ya. Okay. So jelas ya. Nah, Injil akan dikabarkan ke seluruh dunia. Tidak semua orang akan percaya, tapi Posmil akan mengatakan the gospel itu influence masyarakat, society dan sebagainya, seluruh aspek. Itulah sebabnya Posmil pakai kata Posmil, karena melihat itu secara lebih positif. Saya Amil lebih melihatnya sebagai balance, yaitu juga melihat bahwa semakin mendekat kedatangan Tuhan Yesus, the progressive of the evil, but the progressive also the gospel dikabarkan ke seluruh. Ya, ilustrasi yang Yesus ini saya pakai ilustrasi yang Yesus punya, yaitu orang yang mengabarkan Injil seperti pekerja yang baik keluar menaburkan benih. Begitu pulang malam-malam
si jahat punya anak buah keluar menaburkan benih ilalang. Besoknya kaget di anak buah. Tuhan, benih ilalang juga ada di dalam ini. Saya akan cabut. Tuhan bilang apa? Baik. Berarti situ benih gandum akan tumbuh juga, benih ilalang juga tumbuh. So for me, ya. Menjawab ya kira-kira. Lagi ya? Ini dulu ya Pak. Ya. Boleh sih sebanyak-banyaknya. Saya cuma tunduk kepada panitia berarti sampai kapan? Nama saya Ivan. Siapa nama? Ivan. Ivan. Saya mahasiswa di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Ya. Mungkin pertanyaannya buat saya adalah tadi menarik sekali kalau lihat sejarah perkembangan ya. Ya. Ketika post-mill, kemudian ada William Carey dengan pandangan eskatologi, yaitu memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Kemudian ketika ada rapture, ada kebangkitan rohani yang begitu besar. Jadi saya melihat bagaimana eskatologi ini, pengajaran tentang akhir zaman ini itu mempengaruhi bagaimana cara hidup seseorang, seperti itu. Cara hidup seseorang ketika melihat dunia ini dan lihat urgensinya memberitakan Injil, seperti itu. Nah, menurut saya kok sayang sekali kalau seminar yang pada malam hari ini cuma diakhiri dengan oke, jadi yang mana ini langit dan bumi yang baru itu seperti apa. Tapi menurut saya kok penting sekali ketika kita sudah mendapatkan, kemudian kita juga tahu what we have to do, seperti itu. Jadi menurut saya pertanyaannya, ketika kita sudah mendapatkan, apalagi yang sudah Pak Effendi dijelaskan dari Alkitab dengan begitu sangat baik, nah akhirnya praksisnya apa, seperti itu. Ketika kita memegang suatu pandangan ini, suatu pengajaran ini tentang akhir zaman, apa yang harus kita lakukan ini? Karena menurut saya semua ologi itu kalau nggak ada praktisnya kok rasanya ya percuma, seperti itu. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, jadi ya ketika heaven, here or there, saya secara pribadi saya percaya here, sekarang ini, heaven ini sekarang ini. Jadi apa yang harus kita lakukan, seperti itu, supaya setiap peserta di sini juga bisa tahu setelah pulang dari sini bukan cuma dipenuhi kognitifnya, tapi juga tahu apa yang harus dilakukan setelah memahami pandangan akhir zaman. Ya, first thing dengan melihat kontinuitas dan diskontinuitas, hal yang pertama adalah kita tidak boleh memisahkan wilayah rohani dan wilayah yang sehari-hari. Dengan melihat kontinuitas, berarti di situ kita lihat apa yang kita kerjakan di dalam dimensi roh waktu dunia yang sekarang ini memiliki efek dan memiliki kaitan kepada kesinambungan kepada dunia yang akan datang. Oke? Di situ every aspek yang luar biasa. Dan dengan itu saudara bisa lihat pada waktu saudara lihat Yesus waktu memberikan nasihat baik kepada budak dan sebagainya, do what semua yang kita kerjakan itu dengan hati yang bersyukur dan takut kepada Tuhan. Okay? Tetapi ada diskontinuitas. Diskontinuitas ini penting, yaitu apa? Apa gunanya engkau kerja untuk cari uang? Apa gunanya kerja untuk makan? Apa gunanya kemudian kamu makan hanya untuk kerja? Itu akan tidak discontinuity. Kalau itu akan discontinuity, begitu loh. Itu yang dikatakan apa gunanya you punya ini semua, tapi you miskin di hadapan Tuhan. Berarti kita harus memahami itu. Ya, bagaimana yang kita kerjakan sekarang ini pada waktu kita taruh just for egocentris kita, penguasa pemilik kita, habis nanti dipakai. So, tujuannya dia balance kan? Balance adalah kita tidak bisa terlalu bersifat heavenly is spiritual things. Bahayanya berarti kalau begitu nanti yang masuk surga yang duduknya tinggi doang cuma jadi pendeta doang kan? Betul tak? Seolah-olah begitu kan? Supir taksi, Pak. Iya, supir taksi. Iya, begitu ya kan? Bukan, kita tidak boleh begitu loh, ya kan? Apa yang kita kerjakan sebagainya. Tapi jangan
Ya udah kalau begitu ya kita salahnya nanti di dalam reform nanti adalah yang betul dia setia kepada kerjanya, setia betul-betul kayak orang Swiss kan yang Calvinis, setia pada kerjanya, bikin jam dengan baik, aku udah tanggung jawab secara cultural ininya. Tapi akhirnya apa? Dia nggak lihat itu sebagai tools untuk kenapa? Ya jelas Yesus kasih kita prinsip. Nanti masuk ke dalam kingdom of God through lahir baru, ya kan? Bukan kerjaku begitu. Jadi kita harus balance itu. Jangan wah kerja tidak perlu, pokoknya doa dan sembahyang saja. Continuity and discontinuity itu penting sekali. Ya. Bagi saya ini menjadi hal yang sangat balance. Salah satu yang sangat menarik bagi saya adalah pada waktu Yesus bicara kepada perempuan Samaria. Guru, waktu murid-murid datang balik bawa roti, guru makanlah roti itu, betul kan? Saya nggak usah kaget, kira-kira Yesus mengatakan apa yang menjadi makanan itu, hal itu buat engkau tidak tahu. Murid-murid tetap nggak ngerti, apakah perempuan itu sudah kasih dia makan? Ya lihat kan? Oke. Lalu Yesus mengatakan, pekerjaanku itu adalah melakukan kehendak Bapa. The word of God in the temple. Nah, saudara lihat, murid-murid fokus pikir mengenai lapar, cari makan dan sebagainya, ya kan? Sampai balik juga tetap dengan pikiran Yesus, kalau you nggak makan, bagaimana you bisa melayani, gitu kan? Dan jangan lupa saudara sekalian, akhirnya wanita Samaria dia mengerti apa yang namanya pekerjaan Tuhan. Padahal dia wanita yang punya suami yang nggak beres betul. Dia pergi ke kampung, dia yang join sukacita. Saya bertemu dengan Kristus dan Tuhan yang sudah rubah hati. Murid-murid kali itu cuma kita bicara soal kita lapar, mau makan apa enggak? Kalau nggak makan, Yesus lapar loh. Yesus nggak bisa ngomongin. Yesus tidak lihat atas bagi jelas sampai sini. Jadi bagaimana merubah apa yang kita kerjakan sehari-hari itu dengan melihat God, I want to do this, to do the word of God. Amin. Ada kaitan. Jadi sebab kalau kita tidak begitu nanti apa namanya itu kota saya besok menjawab Pak Yohanes yang tinggal ada waktu 3 menit 7 menit sekarang, tapi ada waktu pertanyaan terakhir. Ya. Terakhir jika tidak ada langsung kita ada pertanyaan terakhir baru akan kita tutup. Langsung sekaligus 3 Pak ya. Langsung 3 ya? Ya, oke. Singkat aja tapi. Yang pertama, apakah tubuh kebangkitan itu seperti tubuh ketika Kristus bangkit? Apakah itu bisa dijadikan salah satu role model tubuh kebangkitan kita nanti atau tidak? Ketika Tuhan Yesus bangkit, hilang muncul, tembus tembok gitu ya. Apakah seperti itu? Nah, kemudian yang kedua, ada seorang yang juga sekolah teologi gitu ya, dia memberikan pandangan bahwa dunia ini sekarang seperti ditutup oleh sebuah tabir di mana ada 2 dimensi gitu sepertinya. Nah, dimensi kita manusia, kita tidak bisa melihat ke dimensi yang sana, tapi yang sana yang spiritual bisa melihat ke kita. Nah, nanti ketika Tuhan datang, itu tabir dibuka dan seperti menjadi satu gitu loh. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungannya dengan antikris? Posisi antikris ada di mana? Kemudian untuk penjelasan yang seperti ini. Terima kasih. Nanti menarik ya kalau saudara baca 1 Tesalonika mengenai Antikristus, di situ kita akan lihat kata ganti yang dipakai itu nanti berubah dari ada gendernya he, lalu kemudian pakai gender neutral. Oke, ya. So dengan itu apakah berarti dia orang atau dia sesuatu sifat dan sebagainya. Ini menarik. Lalu yang kedua, kalau saudara baca tulisan-tulisan Bapak Gereja, bukan Bapak Gereja, kayak Abadian 12, 13 seperti Francis Assisi dan sebagainya bicara, menarik bagi saya.
Banyak sekali kita bicara mengenai antikristus atau mengenai the spirit of antichrist, suka jatuhnya kepada teaching. Padahal teaching itu paling gampang diketahui salah bagi dia sebenarnya. Dia menarik sekali, dia bahas the spirit, this Holy Spirit is the spirit of consolation. Menghibur. Kita dengarkan kan menghibur, consolation. Saya suka bagi karena Inggrisnya enak. The spirit of antichrist is the spirit of desolation. Selalu bawa itu kuburan. So yang depressed, yang bring you punya anger, lalu destroy the relationship, kita harus lihat itu juga the spirit of antichrist. Menarik sekali. Jadi dimensi yang lain ya. Sekarang kita suka kalau bicara mengenai spirit antichrist, berarti huntingnya wrong teaching. Betul nggak? Ini khotbahnya benar apa? Oh, antichrist sebagainya. Itu paling gampang supaya diketahui. Yang paling tidak gampang diketahui adalah bagaimana the spirit of antichrist bring perpecahan, striving, anger, desolation, roh yang menarik diri, menghilangkan keindahan daripada beautiful relationship. Ya, termasuk diantaranya friksi dalam denominational kita, ayam apa sebagainya. I think we need to sit down to see the beauty, the spirit of consolation. Yang menarik. Kira-kira itu menambah. I think ya kita sudah cukup. Nah, sepanjang zaman selalu merasa zaman dia itu yang paling puncak penderitaan kesulitan. Selalu cari antikristus, pasti. Ya, waktu era Black Death, ketika kematian sampar dan sebagainya itu hampir 2/3 daripada Eropa. Ya, kan konsep itu ya ini. Lalu ya, tidak apa-apa lagi. Terus era begitu orang Protestan dianiaya habis-habisan kan yang dibilang sebagai antikristusnya pos dan sebagainya, every ya kan seperti itu. Jadi jadi satu topik yang berikutnya. Lalu pertanyaannya, apakah nanti someday akan muncul satu orang sebagainya? Ya, saya percaya ya, saya percaya kalau antikristus betul-betul lalu kemudian datang dan muncul menyatakan diri sebagai satu orang sebagainya, ya bodoh amat sih gitu. Ketahuan langsung di pinpoint. Saya percaya I think kita harus akui lah, Satan is so smart, betul. Ya. Hanya kita yang peka dan berada di dalam jalan Tuhan, kita harus hati-hati terhadap. Tapi saya ajak saudara lihat the spirit of antichrist, the spirit of desolation. Itu menarik sekali ya, di dalam tulisan Ignatius Loyola dan sebagainya. Ya, so ini menarik sekali. Oke. Terus tadi apa pertanyaan? Iya ya, memang satu hal yang tubuh kebangkitan Kristus ya memang ya apa bukan Yesus punya ya tubuh itu yang bangkit. Cuma memang agak susahnya begini. Ini ya lihat dari kacamata kita kan dia umurnya 33. Ya dong? Ya enggak. Kalau mama kita nenek-nenek umur 80, apalagi kalau bapak-bapak sih bangkit umur dengan tubuh kebangkitan umur 70 udah main kan, betul nggak Pak? Kalau ibu-ibu kan maunya waktu zaman ya jawab aja. Dia maunya waktu dia cantik, betul nggak? Ya. Tapi kalau lagi sebenarnya what is beauty, ya kan? Ya jadi kalau kita lihat tubuh kebangkitan Kristus, continuity jelas, ya kan? But this continuity dia tidak dikenali itu kecuali kalau tidak dibukakan matanya, ya kan? Ada ya, dimensi yang lain, dia hadir dengan seperti itu. Ya. Saya nggak bisa, tapi yang pasti kalau kita bilang kebangkitan Kristus menjadi buah sulung, ya ini ya model dalam pengertian. Ya kita jangan batasi age dan sebagainya. Saya ya the best apa namanya itu bukan kemuliaan yang Tuhan beri. Oke, sekarang yang lain. Nanti waktu langit dan bumi baru masih kerja nggak? Masih kerja. Ini menarik. Masih kerja? Ya, masih kerja nggak? Sebelum jawab pertanyaan selanjutnya, kerja itu
akibat kejatuhan atau sebelum kejatuhan? Sebelum. Kalau sebelum kejatuhan, part of the good creation enggak? Yes. Oke. Kalau begitu, di restore, di redeem, masih kerja nggak? Waduh Pak, masih bangun pagi ya, macet. Ada diskontinuitasnya. Ya, bagaimana Dejo bagi saya? You will enjoy and rest. Tapi jelas, hampir semua teolog setuju. Rest doesn't mean malas-malasan. Ya gitu. Ya kerja susah-susah kan, sampai suruh gua ngeres. Impas terus gitu ya. You're not enjoyable di surga begitu kan. So, saya tak tahu bagaimana, tapi yang pasti rest tidak boleh dimengerti bermalas-malas. Terakhir saya coba kalimatnya bagus ya. Selama ini kita hidup dalam dunia, kali Inggrisnya apa ya? We work, so later we enjoy. Ya, itulah hidup kita dalam dunia berdosa. Kita tidak bisa lagi menikmati ini, the enjoyment of work. Yang ada, we work, after that we enjoy. Boleh nggak dari sekarang nikmati pekerjaan, the enjoyment of work. Dan kerja sekarang, habis itu enjoy. Apa namanya? Retire, betul nggak? Retire, sakit-sakit. Oke, apa lagi bertanya? Sama tadi yang berkaitan dengan konsep kuno, saya lupa konsepnya dari mana. Jadi seperti dunia ini ada takdir yang memisahkan antara dunia spiritual dengan dunia kita. Nah, kemudian kalau disambungkan dengan ketika Tuhan Yesus hilang muncul, itu dia bilang bahwa Tuhan Yesus pindah ke alam yang spiritual, kemudian muncul lagi di alam yang untuk mensinergikan antara dua itu. Nanti ketika Tuhan datang, takdir ini seperti dibuka, dan kemudian kedua dunia ini disambung dan ya seperti mungkin surga yang turun seperti benar atau saya juga menurut. Saya juga nggak tahu sih. Tapi yang pasti menarik kan, sekarang kita melihat dengan samar-samar. Nanti kita akan lihat lebih jelas. Maka bagi saya, Tuhan itu tidak eliminate, justru Tuhan magnify and intensify. Ya, menarik ya. Kan sekarang berarti lihatnya cuma bayang-bayang kan? Nanti berarti lebih jelas, berarti kan intens kan? Oke, dijawab ya. Selesai Pak Yohanes. Di balasannya yang di situ kan pengangkatan sih, pembarian. Tapi saudara sekalian, besok saya akan membahas mengenai Wahyu pasal yang ke-21. Ada aspek yang penting yang saudara bisa lihat dari eskatologi. Creation itu taman Eden. Wahyu 21 itu the city of Jerusalem. Creation, garden, new heaven and new earth, garden city. Okay? King. Tuhan ciptakan wine tidak? Jawab. Tuhan ciptakan wine tidak? Wine. Saya bisa ambil ya, bisa kan? Wine. Tidak. Tuhan ciptakan grape. Tuhan ciptakan grape is nature, wine is culture. River is nature, bridge is culture. Garden is God created. City is human achieved. Nah, Tuhan tidak jadikan terakhir kembali ke Taman Eden. Tuhan jadikan terakhir Garden City, kota Yerusalem. Oke, ya, menarik. Terakhir ya, selalu baca kan, itu jaraknya sekali apa sebenarnya. Ada yang bawa NLT nggak? New Living Translation.
Tahu nggak berapa luas kota Yerusalem itu yang turun nanti? Ya pulang deh buat homework ya. Besok pagi-pagi ketemu saya bilang panjangnya lebarnya berapa. Wahyu pasal 21 ayat 16. Kita tutup, saya doa.